Ya, hari ini kita merenungkan tentang tema penderitaan Kristus ya, karena ini minggu-minggu Prapaskah. Mari kita membaca dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Lukas, pasal yang ke-22, ayat 47 sampai 53. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu. Dan inilah kuasa kegelapan itu." Ini sekali lagi ya adalah cerita tentang penderitaan Kristus. Ya. Apa sih yang sebetulnya kita bisa renungkan, belajar ya dari penderitaan Kristus? Pertama tentu kita terhibur ya karena waktu kita melihat Kristus yang menderita, kita bukan sedang melihat orang yang hebat, wah kuat ya dia ya bisa menderita dan sebagainya. Itu kita nggak tertarik ya dengan ini apa picture seperti itu karena nanti salah ya perenungan kita bisa salah gitu. Waktu kita merenungkan penderitaan Kristus, kita bukan melihat berapa tangguhnya dia gitu ya, bukan itu yang terutama gitu. Meskipun tentu saja di dalamnya kita bisa melihat memang Yesus ada ketekunan itu betul gitu ya. Tapi kita terutama melihat cintanya kepada saudara dan saya. Waktu kita merenungkan penderitaan Kristus, yang kita harus lihat itu adalah cintanya. Kalau kita nggak melihat cintanya, kalau kita nggak melihat kasihnya, nanti kita salah lagi merenungkan penderitaan itu. Dan waktu saudara sendiri menderita, ya kita jadi salah juga nanti mengerti diri kita sendiri. Kita pikir penderita itu adalah sesuatu yang kita misalnya ya masih bangga-banggakan. Kamu sih hidupnya cengeng gitu ya. Kalau saya sih banyak menderita, kamu gini aja nggak bisa. Saya dari kecil suka menderita, biar akhirnya nggak ketemu ya. So, ngomong penderitaan kayak begini ini nggak ada gunanya gitu. Untuk apa ya? Penderitaan pun dijadiin kompetisi, penderitaan pun dijadiin apa ini namanya satu alasan untuk memegahkan diri dan sebagainya. Yesus waktu menderita, dia bukan sedang mengompetisikan dengan manusia yang lain dengan mengatakan siapa lebih menderita daripada aku gitu. Nggak ada loh, ayat kayak begitu nggak pernah ada. Saya sudah baca aja di dalam Alkitab kan nggak pernah ada ya. Yesus ngomong kalimat siapa di dunia ini pernah lebih menderita daripada nggak ada kayaknya. Ayat kayak gitu nggak pernah ada. Karena memang bukan itu intinya gitu. Bukan di sana ya. Jadi kalau kita penderitaan justru membawa kita lebih sombong, ya, lebih merasa unik, lebih merasa lain daripada yang lain karena kita penderitaannya lain daripada yang lain gitu. Saya pikir kita nggak mengerti sebetulnya makna penderitaan bersama dengan Kristus. Yesus ya di dalam bagian ini saya mau highlight satu ayat nanti ya, yang mungkin nggak terlalu eksplisit gitu ya. Tapi indeed kita bisa melihat bahwa Yesus itu memang adalah pribadi yang penuh dengan cinta kasih ya, dan belas kasihan. Tapi sebelumnya kita mau melihat kesulitannya dulu ya, melihat kesulitan yang dialami oleh Yesus. Di dalam ayat yang ke-47 ya, tadi kita membaca itu kita baca lagi ya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Kita tahu soalnya ini ciuman palsu kan ya. Kita tahu ini bukan ciuman kasih, tapi ciuman kematian lah ya. Saya nggak tahu ya, saya belum sampai di usia ini apa oma opa gitu, tapi mungkin dengan apa ini perjalannya usia kita makin tahu kali ya ini nggak semua manusia itu tulus gitu. Mungkin dengan berjalannya usia, ini saya ngomong gini bukan ngajar paranoia ya, bukan ngajar untuk menjadi curiga, bukan itu poin saya.
Tapi ini realita lah ya. Kita tuh makin tahu bahwa nggak semua perkataan itu tulus gitu ya. Nggak semua tindakan itu tulus. Ada yang pura-pura, ada yang munafik dan sebagainya gitu ya. Harusnya sih kita makin tahu gitu ya. Kita makin berjalan usia. Waktu muda mungkin belum ada pengalaman, tapi waktu ada usia ya lebih tahu lah ada hal-hal seperti Yesus pun mengalami ini ya, kemunafikan ini, ciuman palsu ya, tindakannya. Nah, ini mirip sekali dengan apa yang tadi kita hafalkan di dalam ayat gitu ya. Kalau yang dilihat manusia ya, wah dilihat manusia adalah Yudas mencium Yesus, itu ekspresi kasih gitu ya. Tapi Tuhan nggak melihat yang di luar. Manusia melihat penampakan, melihat appearance, melihat yang di luar. Tuhan tuh melihat hati ya. Tuhan melihat hati manusia gitu. Ini menghibur saya sebetulnya gitu ya, kalimat ini gitu. Waktu dikatakan Tuhan melihat hati. Kenapa? Karena sebaliknya ya. Kalau hati kita benar, mungkin juga nggak tentu dilihat orang gitu. Orang bisa mencurigai kita secara keliru ya. Orang anggap kita adalah orang yang jahat seperti Yesus di sini. Dianggap seperti penjahat begitu ya, sampai didatangi dengan pentung, pedang dan sebagainya. Menyakitkan ya dianggap jahat seperti ini ya. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan itu melihat hati kita. Sebaliknya, kalau hati kita nggak benar ya, kalau hati kita liku-liku ya, orang lain mau memuji-muji kita, orang lain mau kagum dengan kita, sebetulnya nggak ada gunanya juga. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati. Karena Tuhan nggak bisa dibohongi dengan penampakan luar, nggak bisa. Tuhan itu melihat sampai ke dalam hati kita ya, sumsum kita yang terdalam itu Tuhan melihat gitu. Kalimat ini sekali lagi ya bisa menyakitkan untuk orang yang suka berpura-pura. Tuhan melihat hati gitu ya, itu bisa menakutkan, nggak menyenangkan. Tapi kalimat ini bisa sangat menghibur untuk orang yang memang hidup benar di hadapan Tuhan ya, meskipun dia sering disalah mengerti, meskipun dia dicurigai seperti Yesus dicurigai ya. Balik lagi ya. Jadi kita membaca di dalam bagian depan ini Yesus berhadapan dengan Yudas ya, yang mengkhianati dia ya. Saya nggak tahu mau apakah ada pengalaman dikhianati juga gitu. Dikhianati oleh orang yang dekat ya, menyakitkan ya ini ya. Tapi katakanlah mungkin bukan pengalaman dikhianati, tapi cukup dengan pengalaman berhadapan dengan orang-orang yang nggak tulus ya. Saya pikir kita semua sedikit banyak pernah mengalami hal ini ya. Hopefully kita bukan orang yang tidak tulus itu terhadap orang lain ya. Hopefully bukan itu, mudah-mudahan bukan itu. Tapi pengalaman menghadapi orang yang hanya menunjukkan menebar kesan ya. Menebar kesan, tapi sebetulnya di dalam hatinya itu nggak betul-betul mengasihi. Itu penderitaan yang juga dialami Yesus di sini ya, waktu dia berhadapan dengan Yudas. Ada komentari mengatakan bahwa ini adalah opposite, ini adalah persis berseberangan dengan dengan perempuan ya, perempuan yang mengurapi kaki Yesus ya dengan air matanya, menyekannya dengan rambutnya itu ya. Saudara tahu kan ini cerita itu ya, perempuan yang menangis ya, menangis terharu karena mengerti cinta kasih Kristus, lalu kemudian dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekannya dengan rambutnya. Ya, ini kontras ya dengan apa yang dilakukan Yudas di sini. Jadi Yesus juga bukan paranoia ya, di dalam pengertian apa? Dia bukan curiga kepada setiap orang kok. Bukan semua orang yang mengekspresikan kasih kepadanya terus lalu dicurigai. Lu mau apa lu? Lu mau apa? Ayo. Enggak sih. Yesus bisa menerima orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia tanpa rasa curiga. Perempuan itu ya, itu mencurigakan banyak orang terus terang saja gitu. Mungkin Yudas malah tidak ya, kecuali orang yang tahu lah siapa Yudas gitu ya, mungkin murid-murid yang lain. Tapi bagi banyak orang Yudas mungkin sopan-sopan saja gitu. Waktu dia mencium gitu itu tindakan sopan gitu. Dia bukan mencium terus kemudian keluarin pedang di belakang terus Yesus ditusuk dari belakang. Enggak kok, dia mencium. Dia mencium saja gitu ya.
Nah, perempuan ini sebaliknya gitu, waktu dia datang terus kemudian menangis dekat-dekat dengan Yesus dan sebagainya, orang-orang berpikir, loh, ini siapa ini? Orang ini siapa gitu? Kenapa dia datang ke sini gitu ya? Kenapa dia ada di antara kita? Wah, kecurigaan itu tinggi sekali ya tentang perempuan ini. Jadi seperti kayak terbalik begitu ya. Um, tapi sebetulnya perempuan ini yang mengasihi Yesus dengan tulus dan Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan itu tahu bahwa perempuan ini mengasihi Yesus dengan tulus. Maka kita melihat di sini exact opposite ya, opposite antara Yudas dan perempuan ini ya dikatakan oleh salah satu komentator gitu. Yesus ada saat-saat di mana dia sungguh-sungguh dikasihi dan dia menerima itu ya. Menerima itu, Yesus menerimanya ya. Yesus menerima kasih saya, bukan karena dia Tuhan terus kemudian saya nggak perlu kasih manusia gitu misalnya ya. Kamu yang perlu saya kasih, bukan kamu yang mengasihi saya gitu ya. Enggak loh saya, ini kelewatan kayak begini ya. Tidak loh. Memang betul sih, Allah terlebih dahulu mengasihi kita itu betul gitu. Tapi bukan berarti terus kemudian kita nggak perlu mengasihi Allah. Ya. Memang betul juga waktu dikatakan seandainya kita nggak mengasihi Allah pun Allah tetap adalah kasih. Betul juga gitu. Kasihnya sempurna. Ini Tritunggal saling mengasihi. Betul juga, betul. Tapi bukan berarti saudara nggak perlu mengasihi Tuhan. Gitu. Tuhan mungkin nggak memerlukan kasih kita, itu bisa betul ya secara teologis. Tapi kita perlu mengasihi Tuhan. Kita yang perlu mengasihi Tuhan. Saudara dan saya perlu mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, sekalipun Tuhan itu sudah sempurna, di dalam kasihnya. Yang menarik itu Tuhan tetap menerima ya ekspresi kasih itu. Seperti Tuhan menerima pelayanan dari perempuan ini. Perempuan itu waktu menangis di bawah kaki Yesus ya dan menyeka dengan rambutnya. Yesus menerima pelayanan itu, Yesus menerimanya. Dan ini juga penghiburan ya, meskipun ya apa sih yang kita bisa berikan kepada Tuhan itu? Ada hal berharga apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Kita nggak punya hal berharga seperti itu. Tapi Tuhan tetap menerimanya ya, karena Tuhan menerima cinta kasih yang tulus. Kita lanjutkan ya, kita membaca kemudian di dalam ayat 48, Yesus berkata kepada Yudas, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Perhatikan ya di sini ya. Yesus nggak marah ya, saudara nggak membaca intonasi marah kan ya di sini ya. Dia tanya, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman gitu. Tapi saudara perhatikan di sini ya, Yesus tetap menegur Yudas. Yudas waktu mencium, dia mencium dengan hati yang palsu, dengan hati yang munafik. Tapi Yesus mengatakan, engkau menyerahkan anak manusia. Ya, ciumannya sih diketahui oleh semua orang, bukan diketahui cuma oleh Yesus. Semua orang tahu bahwa Yudas sedang mencium Yesus. Tetapi bahwa dengan ciuman itu dia sedang menyerahkan anak manusia, memberikan tanda, memberikan signal ya. Itu Yesus mengetahuinya dan Yesus menegur Yudas ya. Tapi ya kita tahu di dalam cerita ini nggak ada pertobatan anyway gitu. Yudas tidak bertobat, dia tidak menjadi menyesal, dia tidak menangis, dia bukan menjadi sadar ya. Nggak ada catatan seperti itu di sini. Yang ada yaitu ya dia ya sudah tetap dia melakukan apa yang memang ada di dalam hatinya yang jahat itu gitu. Lalu terus kemudian ayat berikutnya, ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus, ya ini murid-murid yang lain gitu ya, melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Ya, saudara, ini kalau kita baca secara sepintas ya, kita bisa melihat ini sebagai wah lumayan ya Yesus loh punya pengikut-pengikut yang cukup loyal ya, mungkin berani mati bersama dengan dia. Saudara bisa mesti membayangkan di sini ini Yesus kenapa mereka bereaksi seperti itu ya. Jadi kita bisa berekonstruksi. Likely pada saat itu Yesus sudah mau ditangkap, betul-betul mau ditangkap dan ya mereka cepat bereaksi gitu. Cepat bereaksi. Cuma ya, di sini saya yang menjadi kesulitan sebetulnya adalah mereka ini melawan kekerasan dengan kekerasan. Sekali lagi ya, saya, mereka melawan kekerasan juga dengan kekerasan.
Dan itu tidak menyenangkan Tuhan sih. Perhatikan ya di sini ya hati Yesus ya. Dia bukan terbuai karena orang itu sekedar setia kepadanya. Wah, ini setia ya, loyal ini ya, berani mati loh untuk aku gitu. Wah, ini luar biasa. Oke, saya angkat jadi apa ini apa orang-orang yang ini apa penting nanti di dalam kerajaanku gitu. Yesus nggak berpikir seperti itu, saya tidak gitu. Kita kadang-kadang di dalam kehidupan kita senang ya sama orang yang loyal dengan kita gitu ya. Kita lebih suka dengan anak yang loyal dengan kita daripada anak yang kurang loyal gitu ya. Oh, cinta kasih kita bisa lebih besar kepada anak yang loyal daripada anak yang kurang loyal gitu. Yesus bukan mementingkan loyal nggak loyal kayak begini ala manusia tidak gitu ya, tapi loyal dalam pengertian apa dulu gitu. Mengikut di dalam pengertian bagaimana. Murid-murid ini nggak mengerti sebetulnya gitu, nggak mengerti ya bahwa kekerasan itu bukan dijawab dengan kekerasan gitu. Dan ini juga sebetulnya kalau mau dibilang ya memilukan hati Yesus juga ya. Sudah bisa bayangkan seorang guru yang sudah mengajar sekian lamanya ya tentang kasih, tentang belas kasihan, tapi terus ternyata aplikasinya adalah seperti ini gitu. Loyal sih loyal sekali lagi gitu ya, tapi nggak mengerti pengajaran Yesus Kristus, nggak mengerti, seperti kayak nggak mengenal siapa itu Yesus. Mereka masih tetap di dalam keadaan manusia lamanya gitu, berpartai-partai. Ya, oke, lu ada orang nggak senang Yesus, saya yang senang Yesus gitu. Ayo kita berantem gitu misalnya ya, berpartai-partai. Kamu golongan yang ini ya mengkhianati, saya golongan yang setia, kelihatannya sih setia gitu ya, tapi nggak setia. Kenapa nggak setia? Ya karena nggak mengenal sifat Yesus, nggak mengenal. Untuk apa supaya kita datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, seperti kayak orang yang teriak-teriak nama Yesus, itu misalnya pembela Yesus, tapi kita nggak mengenal sebetulnya sifatnya itu bagaimana ya, untuk apa seperti ini. Dan kita juga bahaya ya, saya kalau kita menikmati loyalitas orang yang sekedar loyal, menunjukkan loyalitas, tapi sebetulnya nggak mengerti karakter kita, nggak mengerti apa yang kita ajarkan. Bahaya juga kita menikmati itu apa ya? Cuma sekedar dapat apa ini? Maaf ya, pakai istilah ini, cheerleaders itu, dapat cheerleaders, dapat penyorak, dapat orang-orang yang menyoraki. Ya. Untuk apa ya kayak begini gitu? Untuk apa kita punya anak yang kelihatannya loyal tapi juga sebetulnya nggak terlalu kenal siapa kita gitu ya? Mungkin lebih baik anak yang kelihatan kayak nggak terlalu loyal tapi dia lebih mengerti apa itu karakter yang benar ya. Kita yang mana ya? Gitu. Lebih menikmati loyalitas membabi buta itu atau yang mana ya sebetulnya? Kembali lagi ya Syekh di sini ya. Saudara membaca di dalam cerita ini murid-murid ini nggak mengerti. Gitu. Yesus meskipun di sini ya Syekh, secara fenomena ya, secara tampak luar itu kelihatan seperti kayak dia nggak berdaya, dia ditangkap, dia pasif ya, dia jadi victim di sini ya. Tapi sudah bisa membaca dengan jelas bahwa di dalam cerita penangkapan ini ya, bahkan di dalam perjalanan sampai menuju kepada kematiannya, Yesus itu secara aktif ya menyerahkan dirinya. Yesus itu memang tahu dia harus menderita. Dia bukan menderita karena jadi korban, bukan. Yesus itu in control atas semua yang terjadi ini. Dia tahu kok dia akan ditangkap. Maksudnya begini, saya. Kalau dia mau melarikan diri, ya dia masih bisa. Bisa, sangat bisa gitu. Dia memanggil malaikat, dia juga bisa juga. Gitu. Tapi dia membiarkan semua ini terjadi karena di dalam kedaulatan Allah, penderitaan ini memang harus terjadi. Penderitaan ini harus digenapi di dalam kehidupan Yesus. Jadi ini kalau sudah boleh merenungkan bagian ini ya, yang membuat orang itu nggak tahan ya waktu menderita itu, karena dia itu merasa bahwa dia ini dikorbankan gitu. Nah itu yang bikin kita jadi teriak-teriak gitu ya. Saya nggak rela ini mengalami penderitaan kayak gini. Saya nggak harusnya ada di sini. Ini harusnya orang lain yang menderita. Kok jadi saya yang menderita misalnya gitu ya. Ini salahnya orang lain, tapi saya yang terus kemudian seperti kayak saya yang dihukum misalnya gitu. Ini nggak seharusnya ini menimpa saya dan sebagainya. Itu yang bikin penderitaan itu jadi luar biasa berat, luar biasa berat. Kita nggak berani mengatakan bahwa penderitaan Yesus nggak berat kan ya. Penderitaan Yesus sih berat. Kita tahu penderitaannya sangat berat.
Tapi saudara melihat ya, apa yang membedakan penderitaan Yesus dengan penderitaan kita? Yesus in control. Nah, memang saudara, kita nggak bisa mengatakan, oh saya juga mau in control atas penderitaan. Kita sih nggak bisa in control. Kita harus mengertinya, menghayati secara benar. Bukan kita yang in control. Tapi percaya bahwa Tuhan in control atas penderitaan kita. Ini bisa terdengar klise ya, kalimat ini bukan klise sama sekali sebetulnya itu. Saudara kalau mengerti kalimat ini klise ya, I think ya bahwa kalimat ini bukan klise ya, bahwa kalimat ini bukan kalimat yang klise itu boleh dinyatakan gini sih, waktu kita menderita, waktu saudara dan menderita ya, berapa sering kita gagal menghayati Tuhan itu in control gitu aja. Kalau kita sering gagal menghayati Tuhan itu berdaulat in control, ya itu berarti kalimat Tuhan in control bukan klise. Kalau itu klise, saudara kan bilang, saya sudah tahu, saya setiap kali juga begini, saya tahu kok Tuhan in control, ngapain khotbah kayak begini, khotbah ulang-ulang gitu misalnya. Saya sudah tahu penderitaan itu memang Tuhan in control. Nah itu mungkin saudara boleh bilang ini klise kalimat, bolehlah bilang kalimat itu ya misalnya. Tapi kalimat ini kayaknya nggak klise, karena setiap kali kita menderita, kita kayaknya nggak percaya ya kayak Tuhan in control. Yesus itu sangat yakin dan sangat percaya semua yang terjadi, meskipun dia betul-betul menderita ya, itu Bapaknya in control atas semuanya ini. Bapaknya itu in control, dia mengontrol semua. Ini penderitaan ini semua in control di dalam kontrol Bapaknya ya. Dan itu yang membuat Yesus kuat untuk menjalani penderitaan itu, karena dia tahu dia bukan victim, dia bukan dikorbankan. Ini di dalam bahasa Inggris ada beda juga antara victim and sacrifice. Victim, sacrifice. Kalau bahasa Indonesia mungkin saya nggak tahu ya, ada beda nggak sih antara korban dan kurban? Korban, kurban, mungkin cuma perbedaan spelling ya, nggak tahu saya, kurang mengerti. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu jelas beda ya antara victim and sacrifice. Victim itu ya victim, korban perang, itu victim namanya gitu ya. Korban pencopetan, perampokan itu namanya victim gitu. Tapi Yesus bukan victim, saya. Yesus itu sacrifice. Berarti dia yang aktif mengorbankan diri. Dia bukan dijolimi terus nggak bisa melawan begitu bisa. Yesus kalau mau melawan dia bisa dia. Tapi dia membiarkan semuanya itu terjadi untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Jadi dia bukan victim, tapi dia mengorbankan dirinya secara aktif. Dia sacrifice. Dia itu sacrifice. Kembali lagi ya, saya. Maka kita melihat di sini kepercayaan bahwa Allah itu in control ya of all events di dalam kehidupan kita, termasuk penderitaan ya, termasuk penderitaan kita, itu seharusnya menguatkan, memampukan kita untuk menjalaninya dengan tenang. Dan bukan hanya itu, saya perhatikan di sini. Nah ini tadi yang ini ya, yang saya mau highlight sebagian ini. Tadi kan kita sudah singgung beberapa kali tentang Yesus yang penuh dengan cinta, Yesus yang penuh dengan kasih. Kita melihat reaksi dari murid-muridnya, itu membalas kekerasan dengan kekerasan. Lalu betul saja, saya ini kayaknya cepat sekali tindakannya. Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Nggak lama terus kemudian Lukas mencatat, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Baru tanya, belum juga Yesus menjawab, begitu ya. Mereka sudah ambil keputusan sendiri, mereka mengambil pedangnya, lalu terus kemudian memutuskan telinga kanan daripada seseorang yang ada di sana. Lalu sudah baca ayat ke-51. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Di dalam penderitaannya, Yesus itu bertindak dengan penuh belas kasihan. Dia menyatakan apa itu kasih kepada musuh-musuhnya. Dan bahwa dia jelas bukan penjahat itu jelas sekali saya di dalam gambaran ini. Dia memang bukan penjahat kok, bukan. Saudara, kita kadang-kadang di dalam penderitaan kita jadi penjahat ya. Kita mungkin bukan penjahat waktu kita nggak menderita. Gitu. Tapi waktu kita menderita, kita bisa jadi penjahat loh. Kita waktu menderita kita bisa ngamuk-ngamuk luar biasa gitu ya. Ngamuk-ngamuk. Lalu kita pikir kita nggak apa-apa, entitled ngamuk-ngamuk karena saya susah. Saya lagi susah, saya ngamuk-ngamuk, orang mesti ngerti saya ngamuk. Kenapa? Karena saya susah.
jadi orang jahat Yesus waktu menderita gitu. Yesus tidak loh. Ada yang kita bisa belajar di sini ya dari Yesus gitu. Tentu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Yesus Kristus. Kontras dengan murid-muridnya ya, yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Kontras dengan murid-muridnya yang membalas kekerasan dengan kekerasan. Yesus membalas kekerasan dengan belas kasihan. Ini orang yang nggak layak loh saya dapat belas kasihan. Coba kita lihat di dalam kehidupan kita ya. Kita lebih gampang berbelas kasihan kepada orang yang rendah hati, betul kan ya? Jadi kalau pada orang yang susah gitu, kepada orang yang apa menderita, terus kemudian rendah hati dan sopan kepada saudara, ya minta bantuan, kita bisa iba kepadanya, betul kan ya? Coba saudara berbelas kasihan kepada orang yang sombong, gak gampang ya saya. Ada pengemis di depan saudara gitu. Oma, saya minta uangnya dong. Gak kasih juga nggak apa-apa. Memang saya butuh apa gitu misalnya. Ya. Wah, ini kurang ajar bener ya ngomong kayak begini ya. Ayo kasih saya uangnya gitu. Kasih saya uang, saya perlu gitu. Saya belum makan gitu. Tapi nggak kasih juga nggak apa-apa sih. Memang saya nggak terlalu perlu gitu. Gak gampang loh saya berbelas kasihan dengan orang seperti ini gitu. Berbelas kasihan kepada orang seperti ini loh. Ngapain ya gitu. Orang ini nggak entitled, dia nggak berhak untuk dapat belas kasihan saya. Yang berhak dapat belas kasihan saya itu adalah orang yang ngomong dengan baik-baik. Ini orang-orang ini bukan sedang berbelas kasihan kepada Yesus loh, bukan loh. Mereka ini mau menangkap Yesus. Mereka ini sudah siap untuk menangkap Yesus. Tapi terus kemudian Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Kepada satu orang ini ya, khususnya gitu. Yesus tidak kehilangan cinta kasihnya. Yesus bukan menjadi dingin, apalagi dia menjadi marah-marah gitu ya, merasa karena sudah terlalu menderita, sangat mengecewakan semua, terus kemudian dia mulai marah-marah gitu ya. Enggak sih, Yesus tetap adalah Yesus yang penuh dengan cinta kasih. Di dalam hal ini ya, betul, kasih Allah itu tidak berubah. Benar, nggak berubah memang. Yesus nggak berubah cinta kasihnya. Maka sudah melihat di sini Yesus yang menyatakan compassion kepada musuh-musuhnya ya, kepada salah satu ini ya yang jelas yang sedang mengalami apa itu disabet telinganya sampai putus. Saya kemarin baru ini ya, saya kemarin baru sharing ini kitab Obadja ya. Di dalam kitab Obadja itu kan penghakiman untuk Edom ya, penghakiman untuk Edom, bangsa Edom akan dihakimi oleh Tuhan. Mengapa ya? Karena waktu Yerusalem jatuh ya, karena waktu Israel jatuh, Edom itu nyukurin gitu. Edom itu bersukacita, kapok lu gitu ya. Bahkan seperti berpihak di pihak orang-orang yang juga menyerang Yerusalem. Edom beria-ria, Edom bersukacita atas kejatuhannya Israel. Edom itu kan keturunan Esau ya. Esau dan Yakub itu kan saudara sebetulnya. Jadi ini bangsa yang sebetulnya saudara, tapi Edom bisa bersukacita atas kejatuhan dari Israel. Memang Israel jatuh karena dosanya, betul sih ya. Memang Israel waktu jatuh itu karena sedang dihukum Tuhan, itu betul. Tapi beria-ria ya, bersukacita atas orang yang menerima penghukuman Tuhan. Itu orang jahat sih sebetulnya. Sekali lagi ya. Beria-ria ya, bersukacita atas kejatuhan orang yang sedang didisiplin Tuhan ya. Memang katakanlah itu betul-betul penyataan keadilan Tuhan. Terus kita bersukacita karena itu. Itu adalah reaksi orang yang tidak mengenal Tuhan. Edom itu nggak mengenal Tuhan, makanya dia bisa seperti itu. Kenapa? Ya nggak mengenal Tuhan. Yang mengenal Tuhan bagaimana? Yang mengenal Tuhan itu berbelas kasihan. Berbelas kasihan. Itu orang yang mengenal Tuhan. Kita kalau bersukacita terhadap kejatuhan musuh-musuh kita, ya, kita nggak mengenal Tuhan. Yang bersukacita atas kejatuhan musuhnya itu nggak mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu bukan begitu. Tuhan kita itu bukan begitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada musuhnya. Termasuk di dalam bagian ini kan ya kita baca. Musuhnya yang mau membuat dia menderita.
Tapi Yesus bukan melihat kepada penderitaannya yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, terus kemudian dia mulai jadi self pity gitu ya. Oh, saya menderita, ini nggak ada orang ngerti saya, murid pun nggak mengerti gitu misalnya. Yesus bukan itu, tapi dia melihat penderitaan orang lain. Saudara, kalau kita bisa belajar seperti ini ya, I think kita betul-betul mateng loh ya di dalam penderitaan. Saudara bisa peka terhadap penderitaannya orang lain. Wah, itu sangat mateng, saudara, betul, sangat mateng. Kita peka terhadap penderitaan orang lain waktu kita nggak menderita. Biasa sih sebetulnya itu. Ini pun sudah dianggap luar biasa gitu ya. Sudah dianggap luar biasa kan ya. Oh, bisa peka loh terhadap penderitaan orang lain. Orang yang menderita terus kemudian peka terhadap penderitaannya sendiri. Ya mungkin orang juga ngerti kali ya, memang dia sangat menderita. Sudahlah, kalau dia teriak-teriak, kita ngerti lah. Memang dia sangat menderita. Tapi orang yang menderita, tapi bisa peka terhadap penderitaan orang lain. Wah, itu betul-betul seperti Kristus. Seperti Kristus. Kristus sedang menderita, akan menderita, dan dia peka terhadap penderitaan orang lain. Dia bukan peka terhadap, aduh muridku sudah ngajar bertahun-tahun masih responsnya kayak begini. Kok ya lu nggak ngerti-ngerti ya gitu ya. Yesus nggak sedang komplain itu, tidak gitu. Tapi dia melihat kepada, memang di sini nggak dicatat ya, tapi dalam bagian Injil yang lain kita tahu namanya Markus ya, kepada Markus ini yang dipotong telinganya, dan dia peka terhadap penderitaannya, lalu dia menyembuhkan. Ini apa? Saya terharu saya waktu membaca komentari ya, itu ini membaca komentari ada yang mengatakan seperti ini, ini adalah mujizat terakhir yang dilakukan oleh Yesus. Sudah perhatikan ya, kita hampir nggak pernah bicara tentang mujizat di dalam bagian ini kan ya. Waktu orang bicara mujizat tentang Yesus Kristus, sudah bicara bagian-bagian yang lain. Ini mujizat ini bagian ini, dan ini mujizat yang terakhir, hampir terabaikan ya. Biasanya kita nggak waktu merenungkan bagian ini ya, kita nggak bicara tentang mujizat di sini, kita bicara Yudas sama Kianati, ya tadi ya seperti yang tadi kita sudah bicarakan itu ya. Kita mungkin bicara poin-poin, tapi ada satu komentar yang mengatakan dengan sangat menarik, dia bilang ini mujizat loh sedang terjadi di sini. Betul, ini mujizat. Yesus melakukan mujizat di sini dan ini adalah yang terakhir. Waktu di atas kayu salib itu Yesus sangat perlu mujizat, mujizat untuk dirinya sendiri. Tapi dia nggak melakukan itu. Nggak ada, kosong mujizat di sana. Tapi di bagian ini ya, dia melakukan mujizat bagi yang lain. Karena cinta kasihnya, karena belas kasihannya. Dia sendiri menderita dan akan menderita lebih lagi. Tapi dia memperhatikan penderitaan orang lain. Saudara, kalau kita bisa overcome penderitaan kita dengan cara seperti ini ya, saudara berbahagia. Saudara betul-betul berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena saudara seperti Kristus. Karena saudara menyerupai Kristus. Itu bahagia luar biasa, saudara. Bahagia itu bukan saudara terlepas dari penderitaan saudara, itu nggak terlalu bahagia kalau menurut Alkitab. Bukan itu kebahagiaan, saudara. Memang kita nggak mengatakan penderitaan itu kebahagiaan, memang tidak juga. Kita sih orang-orang waras yang nggak suka menderita, tentu saja gitu ya. Tapi kebahagiaan puncak itu bukan saudara lepas daripada penderitaan. Bukan. Kebahagiaan puncak itu adalah saudara bersekutu dengan Kristus. Bagaimana bersekutu dengan Kristus? Ya ini, waktu di dalam menderita, bisa memperhatikan penderitaan orang lain. Saudara betul-betul berbahagia. Karena saudara seperti Kristus. Kita teruskan ya. Lalu terus kemudian kita melihat juga ini ya, Pak, di dalam gambaran ini kan tadi kita sudah mengatakan ini kontras ya. Kontras Yesus yang berbelas kasihan dengan murid-murid yang menjawab kekerasan dengan kekerasan di dalam keadaan seperti ini. Despite mereka showing loyalty. Saudara juga bisa melihat berapa bahaya ya sebetulnya ya murid-murid Yesus ini. Karena mereka ini dengan melakukan seperti ini ya bisa memperburuk suasana sebetulnya ya. Mereka ini nggak helping at all sih. Katakanlah misalnya Yesus nggak menyembuhkan di situ ya, Yesus nggak melakukan penyembuhan itu, maka murid-muridnya ini ya yang melakukan tindakan seperti ini ya bisa memperkeruh suasana. Akhirnya ya likely akan kalah juga gitu. Bukan karena tahu kalah makanya lebih baik mengalah, bukan itu ya poinnya.
Murid-muridnya sih bisa kalah, Yesus nggak mungkin kalah sebetulnya di dalam hal ini. Tapi saudara melihat di dalam ketidakmengertian murid-murid akan cinta kasih ini ya, bukan cuma sekedar tidak mengerti, saya, tapi mereka ini memilih jalan dunia dengan membalas kekerasan dengan kekerasan. Ya, nggak ada kerajaan Allah yang tiba di sini, nggak ada, nggak ada reformasi, nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada. Yang ada adalah ya ini, dunia akan terus dikuasai oleh kekerasan. Ya kita jadi spontaneously teringat dengan ini ya, sekarang apa perang Rusia dan Ukraina, kita mengingat di dalam doa ya. Ya memang di dunia ya begini, kekerasan dijawab dengan apa? Dengan kekerasan. Nggak mengerti, memang dunia ini nggak mengerti kok. Kekerasan mesti direspons dengan kekerasan gitu. Nah, apalagi kalau bukan kekerasan, goblok dong kalau nggak direspon dengan kekerasan gitu. Dan banyak orang ini kan saya kagum dengan, saya nggak mau bicara politik sih ya, singkat saja, banyak orang kagum dengan pertahanannya Ukraina gitu kan ya, yang melawan. Saya nggak komentar siapa salah siapa benar siapa ini, karena ini isu kompleks sekali ya saya. Tapi banyak orang mungkin nggak sadar bahwa membalas kekerasan dengan kekerasan itu sebetulnya bukan jalan salib gitu, bukan jalan Yesus Kristus. Yesus kalau membalas kekerasan dengan kekerasan, dia sangat bisa, sangat bisa. Tapi dia nggak melakukan itu. Nah ini kalau kita renungkan lebih jauh bisa menarik ya, mungkin bisa menimbulkan diskusi, even mungkin perdebatan ya. Kalau demikian apakah kita harusnya pasif atau apa gitu ya? Ada tempat nggak untuk just war? Ya tentu ada tempatnya gitu, tapi ini bisa kompleks. Anyway ini bukan bahan hari ini. Tapi saya cuma mau mengatakan saya ini sulit ya, sulit untuk membalas kekerasan hanya sekedar secara defensif dengan tidak dikuasai oleh kedagingan, itu sangat sulit. Katakanlah ada tempat untuk just war. Kita bisa aja bilang ini ya, murid-murid waktu melakukan ini dia sedang melakukan just war gitu misalnya ya. Tapi kalau betul itu just war, kenapa Yesus mengatakan sudahlah itu? Kenapa Yesus bilang itu? Kenapa Yesus nggak komentar kalimat, karena kamu sedang melakukan pembelaan diri yang bersih, dan karena memang kita yang sedang ditekan, jadi bolehlah itu gitu misalnya. Yesus nggak mengatakan itu. Tidak. Yesus mengatakan sudahlah itu. Sudahlah itu. Berapa rentannya ya, saya? Berapa rentannya? Berapa tidak sanggupnya manusia melakukan kekerasan atas nama mempertahankan dirinya? Berapa susahnya gitu. Ya, saudara kita dipukul orang di jalan misalnya gitu. Terus katakanlah saya punya kekuatan untuk pukul dia balik, saya membela diri gitu ya, pukul. Untuk memukul dia nggak kelewatan, itu susah loh, susah gitu. Katakanlah saya ada kekuatan misalnya ya. Mungkin kita waktu mempertahankan diri terus kita pukul, waktu itu dia sudah jatuh, mungkin kita masih kejar dia, pukul dia balik lagi, padahal dia sudah jatuh. Alangkah susahnya ya manusia menjawab kekerasan dengan kekerasan di dalam batas pembenaran bahwa saya hanya sekedar membela diri. Oh, alangkah susahnya, sudah susah itu. Mungkin kita akan membalas secara revenge ya, secara vengeance, secara pembalasan dendam gitu. Dan saya bukan bicara tentang kekerasan secara fisik saja, mungkin kekerasan verbal juga, kekerasan verbal. Ya, kita dikata-katai dan itu menyakitkan. Terus kita balas mengata-ngatai dengan yang nggak kalah tajamnya dan nggak kalah menusuknya perkataan kita. Gitu. Terus kita membenarkan diri. Lah saya kan sedang defense. Saya kalau nggak jawab kayak gitu, dia ntar gini terus ya, sembarangan ngomong. Jadi saya juga mesti ngomong kasar juga. Saudara tahu ya, alangkah susahnya menjawab kekerasan verbal dengan kekerasan verbal, lalu terus kemudian kita mengatakan, saya cuma sekedar membela diri. Gitu. Mungkin nggak sekedar membela diri, itu sudah ada balas dendam sebetulnya di dalamnya. Makanya Yesus bilang, sudahlah itu. Sudahlah itu. Sudah. Dan Yesus sendiri juga bukan membalas kekerasan dengan kekerasan atas nama just war. Tidak. Tapi dia membalas dengan healing. Dia membalas dengan cinta kasih. Terus saudara melihat di sini sekali lagi ya, kontras ini.
antara Yesus yang didatangi sebagai penyamun, ya, tapi Yesus sendiri adalah seorang penyembuh. Makanya dalam ayat ke-52 itu ya, Yesus berkata kepada imam kepala pengawal bait Allah, tua-tua, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Saudara, ini kalimat sebetulnya ya, kalau kita boleh menghayatinya, ini menyakitkan loh saya kalimat ini. Saudara, coba aja ya, ini kita mungkin nggak mengerti dalamnya dalamnya penderitaan ini ya. Saudara kalau sedang berbuat baik ya, tapi saudara dicurigai sebagai orang yang berbuat jahat ya. Wah, itu menyakitkan loh saya, menyakitkan kan ya. Saudara sebetulnya sedang menolong, saudara sebetulnya sedang tulus ya. Tapi saudara dituduh sebagai orang yang sedang melakukan perencanaan negatif gitu misalnya. Itu menyakitkan saya sebetulnya gitu kan. Dan Yesus mengalami ini. Yesus melakukan apa sih? Kapan ya Yesus ini ngerampok gitu misalnya? Kapan ya? Kenapa dia didatangi dengan cara seperti kayak bandit-bandit diperlakukan? Sudah ini di dalam bahasa asli ya, ada komentator mengatakan ya, itu lestres ya, itu penyamun ya. Ini kalau kita baca itu di dalam bagian lain, ini adalah kata yang bisa dipakai untuk menggambarkan bandit ya, bandit-bandit yang melukai ini ya, melukai di dalam melukai di dalam cerita Parable of the Samaritan itu ya, yaitu bandit-bandit itu yang ngerampok lah, tukang rampok gitu. Yesus kan nggak tepat banget ya dipojokkan ke sini ya. Memang Yesus itu siapa gitu? Apa yang pernah dilakukan Yesus sampai Yesus diperlakukan seperti bandit seperti ini gitu? Memang dia ini apa gitu? Ya, di dalam kehidupan kita, kita juga bisa disalah mengerti seperti ini, disalah mengerti ya, di dalam takaran yang jauh lebih rendah lah, lebih ringan daripada Yesus tentunya gitu ya. Tapi kita bisa mengalami seperti ini gitu ya. Waktu saudara sebetulnya mau menolong ya, tapi terus kemudian disalah mengerti sebagai orang yang jahat ya. Ya, again berbahagia kalau kita bisa mengalami seperti ini, kayak kita sedikit mencicipi penderitaan Kristus gitu. Kita sedikit mencicipi apa yang dialami oleh Yesus Kristus waktu kita dicurigai, disalah mengerti seperti ini ya, dituduh seperti itu gitu. Nah, saudara membaca di dalam bagian ini ya, mereka itu sudah sangat siap ya untuk melakukan kekerasan, tapi mereka nggak perlu melakukan kekerasan. Karena apa? Karena Yesus sudah tahu kok di sini dia akan ditangkap gitu, dan Yesus nggak melawan. Yesus nggak melawan. Mungkin bukan kebetulan juga waktu kita membaca dalam bagian ini ya, ini kan terjadinya di malam hari ya. Yesus ini di dalam ayat yang ke-53 ya, ayat terakhir. Yesus berkata, tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Mereka nggak berani melakukan itu ya. Kamu tidak menangkap aku, tetapi inilah saat kamu. Inilah kuasa kegelapan itu ya. Ini bukan kebetulan di sini. Ini terjadi pada malam hari ya. Ada metafor kegelapan kan di sini kan ya, malam hari itu. Dan bukan publicly, bukan di tempat umum. Mereka ini memang orang-orang munafik atau istilah lain. Mereka ini orang-orang pengecut sebetulnya gitu ya, pengecut. Pengecut yang cuma beraninya itu di malam hari. Munafik ya, waktu di depan banyak orang mereka seperti kayak kita nggak akan menangkap Yesus gitu ya. Mereka nggak berani melakukan itu, tapi mereka melakukannya dengan diam-diam pada malam hari. Ya. Pengecut, penakut, munafik ya. Yesus mengalami itu semua gitu. Tapi sebetulnya dari perspektif teologis, maksudnya yang Yesus tahu dengan jelas yaitu apa? Bahwa dia sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan ini ya, ada saat-saat di dalam kehidupan manusia itu oleh Tuhan itu dilepas gitu.
Kuasa kegelapan itu nggak punya ultimate authority ya. Yang punya ultimate authority itu ya Tuhan tentu saja, Allah gitu. Bapa yang punya otoritas ya. Tetapi kita tahu di dalam kehidupan ini ada saat-saat di mana kuasa kegelapan itu seperti diberikan authority. Kita membaca kitab Ayub kan ya. Membaca kitab Ayub itu setan seperti diberikan authority, itu ada batasnya tentu saja ya. Dan di dalam bagian ini, di dalam bagian ini kita membaca kuasa kegelapan itu diberikan otoritas gitu ya untuk sementara waktu. Waktu kita mengalami seperti ini, waktu kita mengalami dalam kehidupan kita, ya, kita mesti tahu ya, bahwa ini Tuhan sendiri yang mengendakinya. Gitu. Ada saat-saat dark night of the soul. Ada saat-saat seperti kayak kita gelap sekali, ada cloud of darkness ya di dalam di dalam pikiran kita yang dia nggak bisa pergi gitu ya, berjam-jam gitu misalnya. Dan ya kita mesti berperang di dalam doa. Kita mesti bergantung kepada Tuhan di dalam saat-saat seperti itu. Kita mesti melawan, kita mesti fight, bukan flight ya, bukan melarikan diri, karena mau melarikan diri kemana? Kita mesti melawannya dengan kekuatan Tuhan. Tapi penghiburannya ini akan lalu juga gitu, akan lalu. Seperti di dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri, ini juga akan lalu. Gitu. Yesus nggak menderita selama-lamanya, tidak. Ada saat selesainya gitu, ada saat selesainya. Ada peristiwa kebangkitan tentu saja gitu ya, ada kebangkitan, gitu. Ada kemenangan. Tapi pada saat-saat di mana kuasa kegelapan itu dilepaskan, ya, dilepaskan. Nah, itulah saat di mana kita diuji, saat di mana Tuhan itu menempa kita. Ya, ini bahkan tanda ya, kita bisa mengatakan tanda-tanda orang yang memang dimiliki oleh Yesus Kristus. Orang yang dimiliki Yesus Kristus itu mengalami ini. Karena apa? Ya karena Yesus Kristus sendiri mengalami ini. Kita justru bahaya kalau dalam kehidupan kita nggak mengalami saat-saat kuasa kegelapan yang dilepaskan ini ya sebetulnya. By the way, kita bukan diselamatkan karena ini, tentu saja bukan ya. Tapi ini adalah tanda gitu, tanda bahwa orang itu sungguh-sungguh adalah milik Tuhan. Dia juga akan mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini gitu. Sudah bisa membaca di dalam banyak tulisan orang-orang yang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Ya mereka mengatakan kalimat yang sama, mereka mengatakan kalimat-kalimat seperti ini gitu, bahwa kalau seseorang itu sungguh-sungguh dimiliki oleh Tuhan ya, dia akan di dalam persekutuannya dengan Kristus ya, yang milik ya, dan yang memilikinya. Ya dia juga akan mengalami ini penggocohan dari setan ini di dalam hidupnya. Nggak mungkin deh lewat daripada itu. Alkitab mengatakan seorang murid itu tidak lebih daripada gurunya. Tuhan kita Yesus Kristus mengalami itu. Kita nggak mengalami itu. Nggak make sense. Nggak mungkin itu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kalau guru kita itu mengalami itu ya, kita juga akan mengalami itu sebagai murid-muridnya. Karena memang kita adalah murid-muridnya. Justru kalau kita nggak mengalami itu, ya kita bukan murid-muridnya sepertinya. Ini tentu bukan untuk menakut-nakuti ya, ini disampaikan supaya kita punya pengharapan yang realistik gitu, bukan pengharapan yang kosong ya, akhirnya mengecewakan ya. Di dalam penenungan penderitaan Yesus Kristus ya, kita dipersiapkan untuk juga rela menderita bersama dengan Kristus. Ada saat-saat di mana kita berperang melawan kuasa kegelapan itu, dan ya Yesus yang kita percaya itu menang terhadap kuasa kegelapan. Kita juga akan menang bersama dengan Yesus Kristus. Jangan give up, jangan putus asa, ya, jangan discourage, jangan menyerah. Tetapi ya di dalam saat-saat seperti ini mencintailah seperti Yesus. Mari kita tetap memiliki belas kasihan kepada mereka yang menderita. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur kami diingatkan kembali, ya Tuhan, akan penderitaan daripada Kristus.
Kami mengucap syukur atas belas kasihan Tuhan kepada kami, dan kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami agar di dalam penderitaan kami juga kami boleh peka akan penderitaan orang lain, kami boleh memberikan perhatian kepada orang-orang yang menderita. Dan kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong kami, agar ketika kami juga diperlakukan tidak baik, diperlakukan jahat oleh orang lain, kami tidak membalas dengan kejahatan, tetapi kami tetap boleh mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada kami. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau juga tolong kami ya Tuhan, agar di tengah-tengah kegelapan yang Tuhan izinkan kami alami, kami senantiasa juga tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.